warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya Rahma Yuni Trianita selaku moderator pada siang hari ini. Izinkan saya memandu kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja SMA Negeri 1 Mertoyudan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan laporan orientasi, selanjutnya acara yang ketiga tanya jawab, acara yang keempat masukan, arahan dan mentoring dari mentor, kemudian yang kelima acara penutup. Langsung saja kita buka kegiatan seminar pada siang hari ini dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung kami persilahkan kepada Ibu Nailul Nafa'azah, Sarjana Pendidikan, untuk mempresentasikan hasil laporannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terhormat, Bapak PLT Kepala SMA Negeri 1 Mertoyudan, Bapak Dr. Ades Satak Setiono, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Izinkan saya pada siang hari ini akan mempresentasikan berkaitan dengan laporan orientasi pengenalan nilai etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin memperkenalkan, saya adalah Nailul Nafa'azah dari unit kerja SMA Negeri 1 Mertoyudan. Kemudian berkaitan dengan kegiatan orientasi P3K pada tahun ini berlatar belakang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pegawaian Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan, maka dilaksanakan orientasi dan pengenalan nilai dan etika. Selanjutnya, bagian dari orientasi itu ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan yang pertama, maksudnya adalah kegiatan orientasi ini bermaksud untuk memperkenalkan bagaimana tugas dan fungsi dari ASN, kemudian memperkenalkan nilai etika pada instansi pemerintah, dan memberikan pemahaman dan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Selanjutnya, tujuan dari orientasi ini adalah yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Saya lanjutkan. Kemudian saya akan menyampaikan berkaitan dengan tugas orientasi ini berisikan yang pertama dari laporan yang kami susun atau yang saya susun, yang ada 3 bab. Bab yang pertama adalah berkaitan dengan latar belakang kenapa kegiatan orientasi ini diadakan. Kemudian bab kedua adalah berkaitan dengan nilai etika Provinsi Jawa Tengah, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan nilai etika SMA Negeri 1 Mertoyudan. Saya akan membacakan visi dari SMA Negeri 1 Mertoyudan, yaitu bersama kita wujudkan sekolah yang melahirkan generasi yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan berbhinekaan global. Kemudian misi yang disampaikan di SMA Negeri 1 Mertoyudan adalah yang pertama, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, menanamkan pendidikan karakter dengan mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, bernalar kritis, gotong royong, dan keaktifan. Yang ketiga, menerapkan toleransi yang tanpa memandang latar belakang, agama, suku, dan ras budaya di lingkungan SMA Negeri 1 Mertoyudan. Selanjutnya, melaksanakan program dan meningkatkan prestasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas kelulusan
Keenam, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan rindang. Kedelapan, melaksanakan pembinaan kesiswaan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan. Yang selanjutnya, kesembilan adalah melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermakna agar peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter. Jadi dari misi ini saya mengambil dari poin 8 dan poin 9 yang berkaitan dengan pembinaan kesiswaan dan melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermakna agar peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter Pancasila dan berwawasan global. Saya lanjutkan berkaitan dengan laporan. Kami menyusun RHK yang kami susun ini adalah dokumen atau rencana yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Jadi saya sendiri menyusun RHK ini selama 1 tahun, selama 12 bulan, menjadi RHK individu. Saya lanjutkan, kemudian berkaitan dengan isi dari RHK umumnya meliputi rencana kegiatan, indikator kinerja, target, output, nilai-nilai dasar. Berkaitan dengan ini nanti saya akan jelaskan. Kemudian fungsi dari adanya RHK ini sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Kemudian saya akan menyampaikan berkaitan dengan RHK SMA Negeri 1 Petoyudan yang masa kontrak saya itu tahun 2023 sampai 2028 yang sudah saya laksanakan selama 1 tahun lebih. Kemudian dari RHK tersebut ada tujuan dari unit instansi. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang jujur dan disiplin. Yang ketiga, membiasakan peserta didik agar memiliki rasa hormat kepada orang tua. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian cerdas, berkualitas, dan berprestasi. Yang kelima, menanamkan kepada peserta didik untuk bersifat ulet, gigih, dan berkompetitif. Selanjutnya, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing. Yang ketujuh, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Selanjutnya, berkaitan dengan rencana hasil kerja atasan, langsung pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan kependidikan. Ini poin pertama saya ambil. Kemudian terkelola pelaksanaan pembelajaran fokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan, juga saya mengambilnya. Kemudian terkelola kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Jadi ada 3 poin yang akan saya paparkan. Saya lanjutkan. Kemudian yang bagian pertama dari RHK pribadi saya ini ada 9 poin tadi ya. Yang pertama ada rencana hasil kerja, rencana kerja, aspek, indikator, target, kegiatan dan tahapan, output kegiatan kerja, penerapan nilai-nilai berakhlak. Kemudian yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Indikatornya adalah tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerja untuk meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, dan konversi di lapangan atau yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikatornya ada indikator kinerja individu berkaitan dengan kualitas adalah jumlah di mana berapa target sertifikat yang nantinya akan saya ikuti, yaitu ada kegiatan fintech dan kegiatan diklat. Dari nanti kegiatan itu, output kegiatannya adalah berkaitan dengan sertifikat pengembangan kompetensi. Kemudian dari tahapan kegiatan tersebut ada tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Di tahapan perencanaan adalah fokus terhadap unsur-unsur
seperti model, bahan, media, metode yang digunakan. Persiapannya dalam kegiatan BIMTEK ini pasti informasi yang berkaitan dengan BIMTEK tersebut. Selanjutnya penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang nilai-nilai berakhlak yang saya ambil di situ ada bagian adaptif, kompeten, dan akuntabel. Kemudian di bagian adaptif itu saya terus belajar dan mengembangkan kreativitas pembelajaran dengan mengikuti diklat, dan di sekolah kita di SMA 1 Mertoyudan ini ada kombel yang disebut dengan komplit yang dibuat sudah beberapa tahun yang lalu. Di situ ada kegiatan di mana diselenggarakan ada kegiatan diklat dan BIMTEK. Kemudian selanjutnya nilai-nilai selanjutnya adalah kompeten, yaitu saya melaksanakan diklat itu yang diselenggarakan oleh sekolah kita sendiri. Selanjutnya akuntabel, yaitu saya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu. Jadi datang untuk kegiatan BIMTEK ini tepat waktu. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kemudian rencana hasil kerjanya terlaksana pembelajaran melalui perencanaan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Aspeknya ada 3 tadi, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian untuk indikator kinerjanya ada jumlah untuk kuantitas. Kemudian kualitas adalah tingkat kehadiran dari saya pribadi di kelas. Kemudian waktu untuk pengumpulan sekitar 12 bulan. Kenapa saya mentargetkan 2 dokumen? Karena di tahun ini saya diberikan amanah untuk mengajar kelas 10 dan kelas 11. Jadi ada 2 dokumen perangkat untuk modul ajar. Kemudian kegiatan tahapan yang pertama menyusun ATP, mencari bahan ajar, mencari bahan yang relevan, kemudian melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian melaksanakan pembelajaran, melakukan apresiasi sampai komunikasi atau diskusi dengan siswa. Kemudian melakukan kegiatan asesmen, remedial, dan pengayaan untuk kegiatan dari pembelajaran. Kemudian output kegiatannya adalah modul ajar. Kemudian nilai-nilai berakhlaknya yang pertama akuntabel, yaitu saya menyusun modul ajar dengan cermat, teliti, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah harmonis, yaitu saya mencari bahan untuk pembuatan dari modul ini secara selaras. Kemudian yang terakhir yaitu kompeten, menyusun modul sesuai dengan kompetensi dan keahlian saya pribadi. Selanjutnya yang ketiga itu masih berkaitan dengan tersusunnya operasional satuan pendidikan KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Rencana hasil kerjanya tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Aspeknya masih kuantitatif, kualitatif, dan waktu. Jadi waktu ketepatan untuk mengumpulkan target tersebut, dan jumlah dokumennya adalah 1. Kemudian kegiatan dan tahapannya untuk dokumen KOSP ini menganalisis karakteristik, merumuskan visi-misi, menyusun modul, dan merancang. Kemudian outputnya ke dokumen KOSP, dan untuk nilai-nilai berakhlak ada adaptif, kolaboratif, dan harmonis. Untuk kolaboratif sendiri, saya menggerakkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk penyusunan hal tersebut. Saya lanjutkan berkaitan dengan rencana selanjutnya, yaitu adalah tugas tambahan yang saya dapatkan, yaitu berkaitan dengan terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Jadi rencana hasil kerjanya adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator kinerja individunya adalah berkaitan dengan jumlah dokumen yang saya buat, yaitu 1 dokumen targetnya. Kemudian untuk kualitas capaiannya adalah targetnya 100%, dan untuk waktu targetnya adalah 12%. Dari kegiatan dan tahapan untuk menyusun dokumen pembina OSIS ini, pertama adanya
data dari siswa, kemudian daftar hadir dari pembina OSIS, kemudian kami membuat dokumentasi berkaitan dengan kegiatan dan program kerja OSIS, kemudian kami membuat rencana kegiatan OSIS dan membuat laporan hasil kerja OSIS. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus kami laporkan, kemudian output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen pembina OSIS dan penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama ada kompeten dan kolaboratif. Yang kompeten melaksanakan tugas sebagai pembina OSIS dengan baik, dan yang kolaboratif adalah bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah sebagai pendidik. Saya lanjutkan untuk yang terakhir berkaitan dengan masih dengan tugas tambahan yang saya dapatkan, rencana kerja pimpinan yang terintervensi, yaitu terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dan rencana hasil kerjanya adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Kemudian aspeknya ada kualitas, kuantitas, dan waktu. Indikator kinerjanya ada pencapaian presentasi tambahan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian indikator kinerja individu, jumlah dari kuantitas adalah jumlah dokumen tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Selanjutnya indikator kerja di aspek waktu, yaitu ketepatan untuk melaksanakan tugas tambahan dalam 1 tahun. Kemudian kegiatan tambahannya adalah yang pasti adalah berkaitan dengan dokumentasi berkaitan dengan kegiatan TPPK, kemudian membuat laporan. Kemudian outputnya adalah tersusunnya dokumen tim TPPK. Dan yang selanjutnya adalah nilai-nilai berakhlak. Yang pertama adalah kompeten, kolaboratif, harmonis, dan akuntabel. Untuk kompeten sendiri, saya melaksanakan tugas tim TPPK dengan baik. Kemudian kolaboratif adalah bekerja untuk menghasilkan tugas tambahan itu dengan baik. Terus harmonis, membangun lingkungan kelas sekolah yang kondusif. Dan yang terakhir, akuntabel, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Terima kasih kepada Ibu Nailul Nurfaza yang telah memaparkan hasil laporannya. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak atau Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan terkait tugas tambahan sebagai tim STP 2K, apa kesulitan yang Anda alami? Oke, terima kasih atas pertanyaan Bapak Torik Tanaya. Berkaitan dengan pengalaman yang sudah saya pribadi alami untuk kegiatan STP 2K ini, kan salah satunya adalah menertibkan kedisiplinan siswa-siswi kita, baik itu di lingkungan sekolah dan juga mungkin kita juga punya tanggung jawab di luar sekolah, tapi lebih tepatnya kita membina anak di lingkungan kita sendiri. Untuk tujuannya untuk anak itu menjadi seseorang yang bertanggung jawab, kemudian jujur dengan apa yang dia lakukan. Kalau untuk kesulitan tersendiri, lebih utamanya adalah waktu di mana pemilihan, karena mohon maaf ya, kasus itu kan terjadi tidak ada waktu. Jadi terkadang ketika kami melakukan penindakan itu mohon maaf kami bisa meninggalkan jam pembelajaran karena harus ada suatu hal yang dilakukan lebih utama dulu, seperti itu. Mungkin kalau saya kesulitannya di pembagian waktu, tapi untuk alhamdulillah selama yang saya alami ini berjalan dengan lancar, meskipun pasti ada banyak kesulitannya. Terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Berikutnya acara yang keempat yaitu masukan dan arahan dari Bapak Mentor kepada Bapak Tatak Setiono. Kami persilakan. Terima kasih untuk pilihannya, matanya bagus dan sesuai dengan kesepakatan. Cuma saya mau nambah lagi masalah kedua tadi. Saya ingin bertanya, saya
sekolah yang diharapkan bisa membuat kerja teman-teman di STP 2K itu berjalan dengan lebih baik lagi. Iya. Kalau kebijakan itu pasti berkaitan dengan satu, yaitu komunikasi antara tim dan atasan. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu memberikan kelonggaran kepada kami, komunikasi selebar-lebarnya berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita, khususnya kasus-kasus yang urgent yang harus diselesaikan secara langsung. Bapak Kepala Sekolah memberikan banyak keleluasaan kepada kami untuk menindak langsung dan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi saya rasa seperti itu selama saya menjadi tim Bapak, seperti itu. Yang utama adalah komunikasi tadi Pak, yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Akan lebih bisa perhatikan masalah itu. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya memasuki acara yang terakhir, yaitu menutup. Terima kasih telah mengikuti kegiatan seminar pada siang hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.